Selamat datang di Eril Tekno. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe channel ini agar semakin maju dan berkembang. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet atau aplikasi pengolah data yang disusun dalam kolom dan baris. Microsoft Excel dapat melakukan perhitungan, menganalisis data, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai program. Microsoft Excel dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows, Mac OS, Android, dan iOS. Untuk menjalankan Microsoft Excel ini, tentunya teman-teman harus install aplikasinya terlebih dahulu. Setelah diinstal, untuk membukanya, kita bisa langsung ketikkan di bagian pencarian ini Excel. Kita klik. Atau bisa juga melalui menu Start. Kita cari Excel-nya, kemudian klik. Lalu, setelah masuk ke Microsoft Excel, kita pilih Blank Workbook. Nah, seperti ini tampilannya Microsoft Excel. Pada video ini, saya akan membahas tentang dasar dari Microsoft Excel. Saya jelaskan bagian-bagian dari halaman Microsoft Excel ini. Di pojok kiri atas, ada Quick Access Toolbar yang berfungsi untuk meletakkan tombol perintah yang paling sering dipergunakan. Lalu kita ke tengah, ada nama dari file. Ini belum di-save, maka namanya book angka sekian. Jika sudah kita save, maka namanya bisa diganti. Kita geser lagi ke pojok kanan atas. Maka akan kita lihat 3 tombol yang cukup sering kita lihat. Yaitu ada minimize, untuk menyembunyikan lembar kerja yang akan menjadi ikon yang berada di taskbar. Nah, seperti itu. Lalu di sebelahnya, ada tombol Restore Down untuk mengecilkan ukuran lembar kerja. Setelah dikecilkan, akan berubah menjadi tombol Maximize. Tombol Maximize ini untuk mengembalikan lembar kerja menjadi layar penuh. Kemudian di sebelahnya, ada tombol Close. Ini untuk menutup lembar kerja. Di bawahnya, ada tab Home, tab Insert, tab Page Layout, tab Formulas, tab Data, tab Preview, tab View, tab Add-ins, dan juga tab Help. Ini yang dinamakan ribbon. Ribbon ini berisi tombol-tombol dengan fungsi tertentu yang dikelompokkan ke dalam tabs menu. Kita bisa menyembunyikan isi dari tab ini dengan cara mengklik 2 kali. Untuk menampilkannya, kita klik lagi 2 kali. Atau bisa juga menyembunyikan tabnya dengan tombol ini. Kita klik, nah akan tersembunyi tabnya. Untuk menampilkannya, klik lagi 2 kali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita ke bawah sedikit lagi, di bagian sini. Di sini ada name box. Fungsinya adalah untuk melihat nama atau alamat sel yang sedang aktif. Di sebelahnya, ini ada formula bar. Formula bar berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sel aktif ataupun tempat untuk memasukkan dan mengedit rumus. Ini bisa kita tampilkan lebih besar kotaknya dengan mengklik bagian ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk mengecilkannya, kita klik lagi tombol yang sama. Kemudian kita masuk ke worksheet. Di sini kita akan melihat pada bagian atas ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini dinamakan kolom. Kolom ini melintang secara vertikal. Kemudian di bagian samping ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini yang dinamakan baris. Baris ini melintang secara horizontal. Kita ke bagian bawah lagi. Ini adalah nama dari sheet-nya. Kita bisa ganti namanya.
Kemudian menambahkan sheet-nya dengan mengklik tombol tambah ini. Kita bisa melihat semua sheet di bagian sini dengan mengklik kanan pada mouse. Untuk berpindah, kita bisa langsung klik saja sheet-nya di sini. Atau kita langsung pilih sheet-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian kanan bawah, ada view buttons. Di sini ada 3 view buttons. Yang pertama, normal layout view, untuk menampilkan halaman dalam tampilan normal. Lalu di sebelahnya, ada page layout view. Nah, seperti ini ya. Ini untuk melihat tampilan dokumen yang akan di-print pada kertas. Dan yang ketiga, ada page break view, untuk melihat di mana halaman akan pecah saat akan di-print. Ini akan terlihat jika data yang akan dicetak terdiri dari banyak baris dan kolom. Lalu di sampingnya, ada zoom control, untuk memperbesar ataupun memperkecil ukuran sel yang terlihat di worksheet. Tanda minus ini untuk mengecilkan dan tanda plus ini untuk membesarkan. Bisa juga kita atur di sini. Diklik, tahan, geser. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di atas dari zoom control ada scroll bar. Ada 2 scroll bar di sini. Di bagian bawah, ini ada scroll bar horizontal untuk menggeser worksheet ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Lalu di atasnya, ada scroll bar vertikal untuk menggeser worksheet ke bawah dan ke atas. Backstage View adalah bagian dari Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengelola aplikasi Microsoft Excel ini. Untuk masuk ke Backstage View, kita klik File. Nah, di sini ada banyak item menu. Saya akan jelaskan dari yang pertama. Yang pertama, di sini ada Home. Home ini adalah menu utama yang akan tampil. Di bawahnya ada New. New ini untuk membuat workbook baru. Setelah itu ada Open. Open ini untuk membuka workbook yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat nih, ada banyak workbook yang sudah kita buat sebelumnya. Di bawahnya ada Info. Nah, info ini seperti ini, teman-teman. Untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan workbook. Kemudian ada Save, untuk menyimpan workbook di OneDrive ataupun di PC ini. Di bawahnya ada Save As. Apa sih bedanya Save sama Save As? Kalau save tadi hanya untuk menyimpan workbook yang telah kita buat atau telah kita edit. Namun save as ini, kita dapat menyimpan file Excel dengan nama yang berbeda atau bahkan extension file yang berbeda. Kemudian di bawahnya ada history, lalu print. Nah, print ini untuk mencetak file print workbook. Di sini ada keterangan, we didn't find anything to print, karena memang tadi sheet-nya kosong, tidak ada data yang bisa di-print. Di bawahnya ada share. Share ini untuk berbagi file Excel dengan menggunakan Microsoft OneDrive ataupun melalui email. Di bawahnya ada export. Export ini untuk mengekspor file dalam format PDF atau XPS. Export ini juga bisa mengubah tipe file Excel. Di bawahnya ada Publish. Ini untuk menerbitkan file Excel ke Microsoft Power BI. Di bawahnya ada Close. Nah, ini Close ini untuk menutup workbook. Di bawahnya ada Account. Untuk melihat informasi tentang akun kita. Lalu ada Add-ins, kemudian More. Di sini Feedback. Untuk mengirim feedback atau umpan balik tentang aplikasi Excel ini ke tim pengembang Microsoft Excel. Di More tadi kita lihat ada juga Options. Nah, option ini untuk mengkonfigurasi fitur dan pilihan terkait dengan aplikasi Excel. Untuk membuat blank workbook,
atau workbook baru di Microsoft Excel, caranya seperti ini teman-teman. Klik File, klik New, kemudian klik Blank Workbook. Maka kita akan mempunyai satu buah workbook baru. Kita bisa juga membuat workbook baru dengan menggunakan template yang sudah disediakan di Microsoft Excel. Caranya seperti ini teman-teman. Klik File, klik New. Di bagian bawah sini, teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini dia teman-teman. Template yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel dengan berbagai macam kategori. Kita pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Misal saya pilih yang ini. Ini dia previewnya. Jika sudah oke dan ingin menggunakan template ini, klik Create. Ini bisa kita edit juga teman-teman untuk template-nya. Misal saya edit untuk quantity-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kita edit. Untuk menyimpan dokumen Microsoft Excel, kita ke bagian Quick Access Toolbar, klik tombol Save ini, atau teman-teman bisa gunakan shortcut Ctrl+S. Lalu klik Browse untuk mencari lokasi tempat penyimpanan file. Kita pilih tempatnya mau taruh di mana untuk dokumen Excel-nya. Misal saya pilih di desktop. Kemudian ketikkan nama filenya. Lalu klik Save. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Untuk nama workbook-nya sudah berganti menjadi test.xlsx. Jika teman-teman ada melakukan perubahan pada data di Excel dan ingin menyimpannya, tinggal klik tanda yang ini lagi, atau klik tombol Ctrl+S. Untuk membuka dokumen Microsoft Excel, kita klik File, klik Open. Di sebelah sini akan terlihat beberapa bagian ya. Yang pertama, Pin. Ini untuk menyematkan dokumen Microsoft Excel yang paling sering dibuka. Jadi kita tidak perlu mencari di mana dokumen Microsoft Excel itu berada, karena sudah kita sematkan di sini. Untuk menyematkan dokumen Microsoft Excel, kita pilih misalnya mau dokumen mana yang disematkan. Misal yang ini. Kemudian kita ke bagian kanan, ke tombol Pin-nya. Pin this item to the list. Kita klik, maka dokumen tersebut sudah disematkan. Untuk menghilangkan dokumen ini dari pin atau di bagian yang disematkan, ini kita tinggal klik lagi teman-teman. Unpin this item from the list. Maka dia sudah hilang dari bagian pin atau bagian yang disematkan. Lalu kita lihat di bawah pin ini ada today. Today ini adalah list dokumen Excel yang kita buka hari ini. Coba kita lihat lagi di bawah today. Ada older. Older ini adalah list dokumen Excel yang kita buka sebelum hari ini. Lalu, jika teman-teman menyimpan file Excel ini di cloud, teman-teman bisa masuk ke OneDrive, lalu login ke OneDrive-nya. Seperti itu. Atau jika teman-teman menyimpannya di komputer ataupun di laptop dan tidak ada di list tadi, di list recent, kita bisa cari di this PC atau di browse. Kita klik saja browse. Kemudian kita cari file Excel yang ingin kita buka. Misal yang ini, kemudian klik 2 kali. Maka dokumen Microsoft Excel-nya akan terbuka. Atau bisa juga seperti ini teman-teman. Kita klik dokumen Microsoft Excel-nya sebanyak 2 kali. Untuk menutup dokumen Microsoft Excel, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Cara pertama, dengan mengklik tombol close pada pojok kanan atas. Ini diklik,
maka kita sudah keluar dari dokumen Microsoft Excel. Cara yang kedua, kita klik File, lalu klik Close. Maka kita sudah keluar dari dokumen Microsoft Excel. Cara yang ketiga, tekan tombol pada keyboard. Tekan tombol Alt, tahan, lalu tekan tombol F4. Maka kita sudah keluar dari dokumen Microsoft Excel. Sebagai informasi tambahan, teman-teman, jika kita melakukan perubahan pada dokumen Microsoft Excel, namun kita belum save, misal seperti ini kita belum save, lalu kita tutup dokumennya, maka akan muncul pop-up seperti ini. Teman-teman bisa pilih save untuk menyimpan, don't save untuk tidak menyimpan, dan cancel untuk membatalkan keluar dari dokumen Microsoft Excel. Jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.